mudah-mudahan ini terus berlanjut. Karena silaturahim insya Allah kita yakini akan membawa keberkahan. Insya Allah mudah-mudahan. Berikutnya Pak Basikun dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Yang pertama atas kepercayaannya, mempercayakan beberapa bahkan sangat merasa tersanjung gitu ya, bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa. Ini MKKS SMK Kebumen itu salah satu yang sangat keren loh Pak Bas, luar biasa betul. Jadi kelihatan dari kekompakan tim pengurus, kekompakan seluruh anggota MKKS, di mana kehadiran ini hampir 100% ya, 100% bisa hadir semua. Padahal eventnya sudah selesai, kemudian justru sebetulnya memang ini luar biasa Pak Bas dan Bapak Ibu semuanya. Setelah event tuh ngapain gitu ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa bermanfaat selain di follow up gitu. Setelah ada mohon maaf sudah mengeluarkan anggaran gitu kan. Kalau bagian upaya kita untuk bagaimana menindaklanjuti kegiatan yang baik. Bapak Ibu, saya mohon izin mungkin maksimal sekitar 30 bagaimana kira 30 menit mohon kehadiran konsentrasi kita untuk bagaimana bisa membaca, kemudian bisa memanfaatkan STA ini sebagai bagian dari Bapak Ibu untuk menentukan atau untuk membuat planning gitu ya, treatment atau matrikulasi atau action plan apa yang akan dilakukan oleh sekolah masing-masing atau bahkan seluruh MKKS gitu ya. Itu satu. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan STA ini untuk mewujudkan target sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Basikun dari kementerian ya, khususnya bidang SMK itu sudah jelas sekali kemana arahnya SMK saat ini, sudah mulai tambah jelas lah gitu, oke. Dan karir apapun itu nanti yang akan dia pilih harus sesuai potensi anak-anak. Itu ya Bapak Ibu, sehingga mohon izin kira-kira 30 menit ke depan kita mohon izin untuk saya matur dulu, kemudian nanti bisa kita diskusi, kita bisa sharing tentang hal ini gitu. Sebisa mungkin mungkin, mudah-mudahan saya bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya. Baik, mohon izin untuk share dokumen ya, biar lebih enak. Apakah yang saya share sudah bisa gangguan sinyal. Mungkin nanti agak gerak-gerak sedikit ya. Jujur saya baru datang tadi, panjang rentetannya gitu. Tapi tetap sehat dan semangat, itu yang menjadi prinsip saya. Baik, kita pernah disampaikan ke pengurus ya, dan juga di hotel waktu itu ya Pak Lexington apa ya. Saya udah matur sebagian bagaimana sebetulnya, dan ini kebetulan yang hadir selain ada kepala sekolah juga yang sangat kami banggakan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan support, bisa memberikan dorongan untuk anak-anak kita supaya terjadi
mengakselerasikan ya, tapi masing-masing pribadi itu bisa mengeksplor prestasi masing-masing secara optimal, bahkan bisa secara maksimal kalau semuanya mendukung. Nah, untuk itu kita selaku stakeholders atau kita selaku yang mendampingi anak day by day akan sangat terbantu ketika kita mempunyai potret dari anak-anak kita. Nah, salah satu cara untuk memotret anak di mana potensinya itu apakah kecenderungannya nanti sesuai dengan 3 target atau 3 ranah ya yang sudah menjadi ranahnya SMK gitu ya. Meskipun entrepreneur menjadi prioritas gitu ya. Apakah lebih potensinya atau sudah kelihatan potensinya ke arah entrepreneur, apakah lebih kelihatan ke profesional, dan bagaimana peluang anak-anak kita ketika mau melanjutkan studi itu informasi ini bisa didapat dari STA ini, sehingga ini anak-anakku ini potensinya kemana. Otomatis ketika kita punya peta, insya Allah dalam maintenance mereka juga lebih. Jogja mau ke Bumen sudah ada map, sudah ada route. Saya mau berhenti di mana, gitu ya. Sebelumnya suara ini, bentar yang mana ya? Mohon izin Bapak Ibu bisa di ya. Untuk memberikan based on pemahaman terhadap kenapa asesmen. Jadi saya kira langkah pemerintah melakukan asesmen dalam setiap saat, sebagaimana disampaikan Mas Menteri, lakukan asesmen sesering mungkin. Karena asesmen itu sebagai bentuk inputan buat kita selaku pengajar untuk memberikan reply, untuk memberikan respons yang lebih efektif dan pas terhadap kebutuhan dan kondisi siswa. Gitu. Ya, jadi basic dari tiap anak itu punya potensi. Saya pernah sekali lagi tidak ada anak yang tidak lahir bodoh atau tanpa potensi, adalah si anak atau orang tua atau kita selaku guru, selaku pendamping itu belum menemukan. Nah, maka untuk itu kita sangat penting untuk menggali potensi anak-anak kita, gitu ya, sehingga pendidikan ini kita selaku satuan pendidikan itu betul-betul motivator, fasilitator terhadap potensi atau kompetensi anak-anak yang sudah ada nanti yang akan kita rekam lewat asesmen masing-masing. Itu ya. Jadi kira-kira itu. Tidak ada anak yang bodoh, semua anak terlahir dengan kompetensi
Sekali lagi, yang penting untuk kita adalah bagaimana mengetahui kompetensi anak dan potensinya sekaligus, gitu ya. Itu juga penting untuk anak-anak kita mengetahui dirinya sendiri, orang tua apalagi sebetulnya ya, seperti itu. Nah, asesmen yang kita lakukan, Bapak Ibu, ini ya. Jadi asesmen itu adalah sebuah tindakan gitu ya, sebuah tindakan yang nanti merupakan inputan, merupakan informasi yang harus kita tangkap ya. Jadi asesmen apapun, Bapak Ibu mungkin secara garis besar, asesmen itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan ngobrol gitu ya, itu asesmen juga. Bapak Ibu bisa melakukan asesmen dengan cara bertanya anak. Mungkin setiap hari ditanya gitu ya. Tapi ini kan nggak efektif, makan waktu juga. Bertanya nyatet itu nggak bisa. Itu ya, ini bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah gitu ya, untuk bisa mengamati anaknya. Yang kedua dengan cara sidik jari juga bisa, tapi asesmen sidik jari ini hanya akan merekam potensi lahir, potensi bawaan, belum dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga adalah dengan cara formula asesmen seperti STA ini. Tapi Bapak Ibu pastinya harus meyakinkan bahwa formula yang digunakan itu sudah terverifikasi, ya sudah divalidasi, gitu. Ya. Nah, asesmen ini nanti kita berharap bisa menjadi bagian dari yang tengah ini, proses belajar mengajar. Itu. Hasil asesmen menjadi bagian andil untuk Bapak Ibu melakukan proses atau bagaimana menentukan metode dan pola pembelajaran, pola evaluasi, pola remedi, pola enrichment atau pengayaan, dan pola konsultasi dan seterusnya. Ya. Sehingga anak akan tersentuh dengan metode atau dengan relatif sesuai dengan kompetensinya gitu, dengan gayanya. Ya, kalau kita bisa menyentuh anak sesuai dengan kompetensinya, dengan gayanya, itu insya Allah untuk membuat atau anak ini menjadi SDM yang kompetensinya mahir dan karakter unggul itu jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Baik, saya menjiplak satu slide yang saat itu saya ikuti pada saat kementerian itu melakukan presentasi Zoominar ya, khususnya di bagian SMK gitu. Jadi SMK kan arahnya nanti dengan istilah kurikulum paradigma baru waktu itu, dan saya sempat sharing dengan beberapa sekolah di Semarang waktu itu. Ada satu hal yang saya catat dengan besar-besar, yaitu sebelum ada ini 3 hal ini ya yang dimiliki oleh BOD, guru dan siswa, ini nampaknya kurikulum paradigma baru akan agak sulit mengalami implementasinya gitu ya. Maka untuk bisa melakukan implementasi dengan baik kurikulum paradigma baru itu harus diawali dari perubahan mindset harus diikuti oleh insight dari pendidikan, perubahan mindset oleh semua stakeholders. Nah, hari ini saya kira Bapak Ibu masuk dalam golongan board of director maupun guru-guru gitu ya, di mana ini harus merupakan unsur yang pertama untuk bisa melakukan perubahan mindset gitu ya. Mindset BOD artinya di situ ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah dan timnya gitu ya. Memang bahkan pemilik sekolah kalau atau yayasan gitu ya kalau swasta ya, itu memang harus segera mengkondisikan ya. Jadi mindsetnya adalah bagaimana sekolah ini memang akan mencetak sekolah pengusaha atau entrepreneur usia sekolah, karena memang arahnya kan akan ke sana ya. Meskipun tentu nanti untuk karir-karir yang profesional pasti tidak tertinggalkan, tapi mulai sekarang ada hal yang saya catat besar adalah ini, mindset kita bahwa kita akan melahirkan, SMK itu akan melahirkan entrepreneur atau pengusaha usia sekolah. Nah, kemudian yang paling penting saya kira kewajibannya kita gitu sebagai guru, tugas kita gitu ya, itu adalah menemukan dulu. Nah, menemukan gimana potensi anak, kemudian setelah menemukan potensi bagaimana cara mencetaknya gitu kan, mencetaknya baik itu nanti wirausaha, ini yang saya tulis wirausaha ya, karena saat itu memang konsennya pada wirausaha maupun nanti pada profesional gitu.
Ya, jadi guru ini yang agak-agak butuh PR nanti bagaimana menemukan. Nah, alhamdulillah salah satu cara menemukan potensi anak STA atau Specific Talent Analysis. Mungkin ada beberapa sekolah di Jawa Tengah yang SMK di Jawa Tengah yang sempat saya konfirmasi gitu ya, sudah melakukan pemantapan pakai Riasek ya, Riasek atau apa namanya atau John Helen Analysis gitu. Itu juga bagus. Artinya itu untuk memantapkan kalau anak sudah pilih jurusan kira-kira apa gitu. Nah, sementara untuk mengelompokkan supaya Bapak Ibu nanti mengarahkannya lebih mudah, itu Bapak Ibu sudah melakukan dengan STA ini luar biasa ya. Nah, kemudian mindset yang ketiga yang harus kita pengaruhi, maka anak-anak memang harus sudah kita cuci otaknya bahwa mereka nanti akan menjadi dalam tanda petik juragan usia sekolah, akan menjadi profesional dan seterusnya. Ya, diminimalisirkan katanya untuk bagaimana berpikir melanjutkan meskipun pastinya ada ya, gitu. Nah, dengan bagaimana untuk menciptakan kampus merdeka belajar gitu ya. Punya apa namanya berhak ya untuk mendapatkan treatment yang tidak sama sebetulnya. Dan nanti yang Tuhan yang berbeda. Kalau atau per kelas lebih bagus lagi. Tapi minimal ada 3 kelompok itu yang mereka punya hak ya untuk merdeka sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Gitu. Nah, untuk STA atau Specific Talent Analysis, ini sekali lagi adalah sebuah assessment yang kita desain untuk melihat atau memetakan anak-anak dari sisi apa. Sungguh ini insya Allah dari sisi seluruh aspek individu, dari sisi potensi atau bakat, dari sisi minat, dan dari sisi kompetensi maupun dari sisi psikologi. Ya, jadi ini insya Allah sudah sangat holistik. Karena semakin holistik aspek yang kita pakai untuk memotret individu, insya Allah semakin mendekati. Ibaratnya gini Bapak Ibu, kita memotret seseorang, kita melihat dari depan saja, oh wajahnya kayak gitu tuh. Tapi dengan kita melihat dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas bawah, itu semakin holistik dalam rangka memetakan atau menggambarkan seseorang itu. Ya, sehingga STA ini insya Allah sebuah asesmen yang sangat holistik karena kita memotret dari seluruh aspek. Tidak hanya bakat saja, tidak hanya minat saja, tidak hanya kepribadian saja, dan juga sehingga harapannya STA ini nanti bisa menjadi bagian untuk Bapak Ibu memudahkan menata dan mempersiapkan langkah-langkah anak-anak menuju prestasi yang optimal. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan hasil, ya, nanti kami berharap hasil atau report dari rekomendasi STA ini menjadi bagian dari Bapak Ibu untuk bisa menata atau bisa membantu anak-anak jadi database. Meskipun pastinya tidak bisa membutuhkan waktu ya step by step gitu. Ya, apalagi kemarin yang di STA itu kan kelas 12 ya, yang waktunya relatif sempit, tapi sangat bermanfaat untuk anak tersebut memahami setelah nanti keluar dari SMK. Memang akan jauh lebih efektif dalam proses pembelajarannya ketika STA ini dilakukan sejak anak-anak masuk di sekolah kita, kelas 10, mungkin semester 1 atau semester 2 gitu ya. Sehingga apa perjalanan sampai nanti kelas 12 sampai akhir itu sudah sesuai dengan apa yang mereka miliki gitu, potensi yang mereka miliki gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, benefit yang kami harapkan ya, ini harus terjadi step by step ya. Dengan adanya STA, anak-anak itu mengetahui kondisinya. Dia memahami, oh saya itu ternyata
setelah dipotret dari beberapa aspek, saya mempunyai potensi untuk jadi entrepreneur. Tapi kok saya takut-takut ya, itu masalah lain. Nanti masalah kita bagaimana mendorong mereka gitu ya. Gitu. Sehingga anak-anak itu tahu, oh saya punya potensi, tapi saya punya dalam tanda petik bukan kelemahan ya, tapi potensi saya bisa berkembang. Gitu ya. Jadi diharapkan nanti anak-anak bertambah motivasinya, ya, bertambah semangat motivasinya karena dia sudah punya target mau apa. Nah, kemudian juga nanti bagi orang tua, ini hasil asesmen ini kalau mau dikomunikasikan ke orang tua juga keren sekali bahwa anak-anak membutuhkan pemahaman orang tua, ya. Anak-anak membutuhkan dukungan dari orang tua. Ketika orang tua mendukung sesuai dengan apa yang ada dalam anak, insya Allah hasilnya juga akan lebih bagus, ya. Termasuk juga nanti mengarahkan, gitu. Guru pastinya, ya, guru-guru, Bapak Ibu guru yang hadir di sini, pastinya dengan memegang potret anak-anak akan menjadi jauh lebih efektif dalam mendampingi mereka. Sekolah apalagi mempunyai database yang bagus sehingga bisa melakukan program-program yang bisa mendorong dari 3 kelompok tadi ya, apakah lebih ke wirausaha, apakah profesional atau karyawan atau kelompok yang memang mau melanjutkan dulu gitu ya. Kemudian bagi dinas, karena kami juga bekerja sama dengan dinas, misalnya kayak di Jawa Timur gitu ya, ini database ini oleh dinas menjadi database yang luar biasa, sangat bagus sehingga database ini menjadi bagian dari dinas untuk bisa memberikan rekomendasi dan program-program yang mesti ditindaklanjuti oleh sekolah-sekolah. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di hasil itu akan menemukan 10 aspek variabel yang sudah anak-anak kerjakan kemarin ya. Jadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, betul. Ada 10 variabel assessment yang ini insya Allah sudah sangat holistik ya. Ini kita potret dari bagaimana anak menerima informasi. Bagaimana, nanti akan saya jelaskan pada saat pembacaannya, bagaimana anak merespon informasi. Karena ini akan menjadi sebuah kepribadian gitu ya. Misalnya menerima informasi dari manapun dia langsung terima dan nggak diolah dulu dan seterusnya, itu juga akan berpengaruh terhadap performa kepribadian nanti ya. Kemudian potensi kekuatan otak kanan, otak kiri itu juga akan berpengaruh ya. Kemudian profil kepribadian ya, bagaimana cara dia berhubungan dengan orang gitu ya. Apakah dia lebih dominan, apakah dia lebih memilih aman-aman saja gitu ya, nanti kita lihat. Kemudian ada personality factor yang penting sekali, bagaimana dia memahami sebuah adaptasi, memahami manajemen gitu, itu penting. Kemudian learning style atau gaya belajar, apakah lebih ke auditori, apakah lebih ke visual, apa lebih ke langsung praktek ya. Itu kemudian personality skill ya, kemudian apakah dan yang terakhir adalah sejauh mana anak-anak itu bisa memaintenance dirinya ketika menghadapi pressure, menghadapi tekanan, menghadapi tantangan di luar. Itu akan kelihatan dari hasil asesmen ini dan bagaimana stabilitasnya ketika menghadapi tantangan-tantangan yang dia temui. Ya. Dari 10 aspek ini kemudian sudah diolah oleh tim kami tentunya dan sudah dibuatkan sistemnya yang kemarin sudah dilakukan sehingga nanti anak kecenderungannya lebih ke entrepreneur atau ke profesional dan bagaimana peluang kalau anak tersebut melanjutkan studi. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa asesmen STA itu dilakukan dalam ini ya, kuesioner ya. Kuesioner artinya ketika anak melakukan dengan baik, tanpa tekanan, kemudian dengan jujur, itu hasilnya insya Allah jauh lebih bagus. Makanya saya selalu pesankan, tolong sampaikan ke anak-anak bahwa STA itu tidak ada yang salah benar, bukan ujian, tapi sedang mengungkap potensi, sedang mengungkap individu. Maka lakukan dengan santai, dengan sebaik-baiknya, dan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main gitu ya. Karena nanti kalau main-main isinya juga hasilnya akan menjadi tidak sesuai dengan mengungkap seseorang. Itu satu. Yang kedua,
STA atau asesmen apapun itu bisa saja suatu saat itu hasilnya berbeda. Kalau misalnya, oh yang pertama dulu saya hanya main-main ngisinya, kemudian yang kedua ini saya baru sungguh-sungguh ya, itu artinya tergantung bagaimana anak-anak itu mereply dari kuesioner-kuesioner yang kita berikan gitu ya. Itu asesmen apapun ya, tidak hanya STA, apapun dari psikologi, karena memang wawancara maupun kuesioner itu akan berpengaruh ketika dia mengerjakan. Apalagi wawancara ya, ketika stres gitu ya, anak-anak mungkin reply-nya agak kurang pas gitu ya. Itu ya. Nah, yang ketiga, catatan yang ketiga, dalam ilmu psikologi tidak ada itu sesuatu yang on off. Perlu diingat, tidak ada sesuatu yang on off. Maksudnya begini, ketika misalnya satu contoh ya, ketika anak kita berpotensi lebih belajar lebih menggunakan mata atau visual, bukan berarti kinestetik dan auditorinya off, bukan. Tapi akan lebih cepat ya menggunakan visualnya dan semuanya ya seperti itu. Misalnya menerima informasi, apakah lebih ke konvergen apa divergen? Yang kita lihat. Bukan kalau menonjol divergen, yuk konvergennya mati, enggak, tidak ada. Jadi syaraf-syaraf kita itu semua bersambungan kalau dari sisi biologi ya atau fisiologinya gitu ya. Dan nah maka kadang-kadang kita menemukan sakjane kayak itu pinter loh menyanyi gitu misalnya, tapi kenapa nggak jadi artis penyanyi gitu? Itu masalah potensi sama kesempatan. Ya, nanti banget sekali. Dia pinter matematika gitu, tapi ketika nggak jadi akuntansi yang bagus, nah itu masalah sekali lagi masalah potensi dan kesempatan pengembangan karirnya. Ya. Nah, makanya ini Bapak Ibu, ke arah entrepreneur atau profesional itu disebut dengan kecenderungan potensi, dan nanti ada faktor mendukung, yaitu bagaimana leadership-nya, bagaimana komunikasinya, bagaimana manajerialnya, anak itu juga akan kelihatan, dan yang terakhir bagaimana kalau anak tersebut nanti akan melanjutkan. Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi menjadi catatan sudah ada dalam analisis STA. Gitu ya. Baik, itu yang pertama. Oh, ini sudah kemarin sudah dilakukan ya. Oke. Nah, sekarang sebelum ini yang pertama tadi tentang STA ya, seputar tentang STA. Sekarang saya ingin sedikit menunjukkan tentang hasil STA-nya, Bapak Ibu. Ini saya off dulu ya, biar enak urutannya. Kita preview hasil STA-nya. Hasil STA. Oke. Kita preview bersama, nggih. Kita lihat sebentar hasil STA. Sudah bisa dikersani, Pak Ibu? RKPS belum ter. Mohon izin reply-nya salah satu sudah bisa melihat satu apa yang aja saya punya share. kemarin ada. Pakai apa sih? Terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu tadi yang masih meng-on-kan sound ini agak mengganggu sedikit ini, mohon maaf. Masih ada satu Ibu. Baik, saya lanjut ya. Mohon maaf Ibu, bisa di-off-kan dulu untuk mikrofonnya. Baik, untuk report sekilas begini. Ini adalah cover, kemudian ini perlu Bapak Ibu tetap harus membaca ini ya, karena ini ketentuan semua tes asesmen psikologi maupun apapun pasti ada ketentuannya, sehingga nanti Bapak Ibu lebih internalisasinya lebih paham. Oh, seperti ini toh. Kalau anak misalnya besok ikut tes lagi kok ada sedikit perbedaan, itu satu hal yang wajar gitu ya. Namun Bapak Ibu bisa memberikan arahan atau bisa memberikan jawaban dengan sangat baik dan memberikan reply dengan sangat bagus gitu ya.
dan benar gitu. Tidak hanya bagus tapi benar. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah asesmen yang perlu dilakukan. Sebetulnya sih semakin sering di asesmen semakin bagus. Paling tidak memang 1 tahun sekali. Namun kalaupun dalam sebuah perjalanan 3 tahun itu sekali itu sudah kelihatan juga sih, nggak malah gitu ya. Tinggal bagaimana komitmen untuk mengembangkan ini, gitu ya. Ini sekedar teori saja, saya berikan ini supaya anak-anak terpacu gitu ya, bahwa tidak ada yang tidak bisa meraih prestasi optimal, karena semua orang sudah dikasih potensi. Concern pada potensi, mohon maaf, concern pada potensi masing-masing, bagaimana cara mengembangkan, itu nanti akan kita bantu, itu maksudnya sekolah ya, kita bantu dengan berbagai cara, dan bahkan anak bisa mencari sumber-sumber yang lain untuk bagaimana bisa mengembangkan potensinya. Itu sangat penting. Ya. Nah, kemudian halaman berikutnya adalah sudah merupakan hasil dari anak tersebut. Yang pertama itu adalah tentang cara otak si anak tersebut menerima informasi. Gitu, ya. Apakah cara otak menerima informasi? Apakah anak tersebut lebih konvergen? Persentasenya ini dilihat lebih besar yang mana? Konvergen apa divergen? Artinya, kalau divergen itu sebetulnya anak itu menerima informasi dengan pelan, tapi menyeluruh, Pak. Dia bisa memahami sebuah, Bapak Ibu bisa sambungkan dengan oh, ini profesi apa kalau dia di profesi atau dia entrepreneur di profesi apa gitu ya. Ataukah dia lebih ke ke konvergen ya. Kalau divergen itu ibaratnya diversifikasi. Itu begini ya. Kalau konvergen itu pokoknya anak tersebut atau individu tersebut itu menerima informasi itu garis besarnya saja. Garis besarnya saja dan ini intinya. Nah, kemudian cara menerima merespon. Kalau mendapatkan informasi anak tersebut gimana? Apakah dia pikirkan dulu, dia analisis dulu, kemudian baru menjawab? Apakah dia langsung, ya? Apakah dia reflektif, ya? Reflektif atau impulsif? Apakah langsung, ya? Apakah dia berpikir dulu sejenak, kemudian menata, kemudian baru ini? Itu juga pastinya akan berpengaruh di mana nanti anak berposisi sebagai apa. Gitu ya, itu akan berpengaruh. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah brain lateralization atau kekuatan otak. Kita sudah paham bahwa kita punya 2 belahan, otak kiri dan otak kanan, Bapak Ibu ya. Semua berkembang dengan baik. Namun ini adalah keadilan Allah yang luar biasa. Otak ini berkembang sejak lahir sampai kita sekarang ini sebetulnya sangat dipengaruhi juga selain biologi, fisiologi juga pengaruh pengaruh lingkungan ya. Nah, pada saat diukur itu kecenderungan lebih besarnya di mana? Ya. Apakah lebih besar yang berkembang ke otak kiri atau otak kanan? Namun penelitian, Pak Bastikun dan Bapak Ibu semuanya, kalau otak kanan itu berkembang ternyata ya, otak kiri itu ternyata akan terangkat, Pak Bas. Jadi ada sebuah metode yang cukup mudah dan efektif. Bagaimana mengembangkan otak kanan? Otak kanan itu apa sih? Kreativitas, seni, kemudian berpikir holistik besar, berpikir besar gitu ya, berani. Itu akan mengangkat kekuatan otak kiri. Otak kiri itu lebih ke teratur, kalau dia berpikir tahap demi tahap, kalau memutuskan itu dihitung-hitung dulu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada on off ya, tinggal bagaimana anak ini cenderung potensinya kemana, lebih besar mana, nah kemudian kita arahkan sesuai dengan minatnya harus diperhatikan, karena kalau udah minat, passion akan juga terdorong ya, itu akan sangat membantu. Ya. Ini belahan otak kiri, otak kanan, nanti akan kelihatan masing-masing berapa persen. Ya. Di contoh ini lebih ke otak kiri ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana posisi kepribadian, profil kepribadian anak. Ini juga penting, anak juga harus dipahamkan.
Kalau ini anak dengan cepat memahami kalau ini Pak. Misalnya anak itu merasa dominan, dia itu senengnya itu mempengaruhi, memimpin masukan nggak formal gitu ya. Ayo main ke sana dan selesai, itu namanya anak itu dominan. Dia kecenderungan leadership-nya sebenarnya bagus, tinggal menata. Ya, atau anak tersebut atau individu tersebut steady itu aman, dia nggak mau komplain, nggak mau menyalahkan orang, takut gitu ya, bisa takut bisa karena pokoknya aku biar nyaman aja, nggak mau konfrontasi, nggak mau ini, itu namanya steady. Wes pokoknya main aman lah, nyaman aja gitu ya. Ataukah dia itu influence itu mendorong, memberikan informasi yang bagus, ayo kamu tuh begini gitu, itu ya kayak motivator lah gitu ya, kata itu bagus juga, nanti arahnya kemana, dilihat influence-nya berapa persen. Atau anak tersebut compliance itu artinya dia itu kalau mendapatkan informasi atau mendapat perlakuan apa-apa tuh diem dulu. Anak ini cenderung diam, tapi dia berpikir gitu. Ini agak bahaya ketika tidak mendapatkan saluran yang pas. Dia akan banyak diam dan akhirnya bisa mengambil langkah-langkah yang kurang bagus gitu ya. Maka ini harus terekam. Oh, ada kecenderungan compliant, maka harus kita dorong. Bagaimana compliant itu bagus, ada sisi bagusnya karena dia nggak emosional, ya nggak emosional. Nggak terlalu langsung gedek-gedek gitu ya, tapi dia berpikir adem, diem dulu gitu. Tapi jangan berkepanjangan juga ya, nanti kasihan anak ini bisa tertekan gitu. Apalagi kalau kita atau orang tua juga tidak terlalu memahami gitu ya. Kemudian berikutnya yang kelima atau yang keenam ya, itu adalah multiple intelligence. Jadi ini salah satu tipenya Howard Gardner ya, ada 8 kecerdasan, sehingga kesuksesan anak-anak itu kan tidak hanya dari IQ, bahkan IQ itu hanya 15% ya, tapi yang namanya multiple intelligence ini juga penting sekali. Bapak Ibu bisa mengarahkan nanti apakah dia yang mana yang bagus. 3 atau 4 poin yang lebih menonjol itu yang lebih mudah dikembangkan Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya nanti ke profesional, ke jurusan marketing atau apa gitu ya, lihat verbalnya kayak apa Bapak Ibu. Ya, verbal linguistiknya seperti apa gitu, itu bisa dilihat ya. Kemudian dia pokoknya yang berhubungan dengan orang banyak itu mestinya verbal, kemudian interpersonal juga bisa dilihat gitu ya, itu seperti apa. Tapi kalau dia nanti menjadi seorang yang fokus pada bidang tertentu dari pengumpulan bahan baku, mungkin tidak harus memiliki atau kecenderungan yang dimiliki oleh orang-orang yang relationship-nya harus dengan banyak orang ya. Nanti akan kelihatan lebih detail ketika pada implementasi ya. Bapak Ibu bisa baca ini masing-masingnya dengan lebih detailnya, mohon salah satu dibaca. Kemudian berikutnya adalah ini penting juga, semua penting ya, personality factor. Jadi bagaimana anak itu energinya. Apakah dia extrovert atau introvert? Extrovert itu biasanya anak-anak dia mau bercerita, dia mau mengungkapkan diri, dia menyapa dulu. Kalau extrovert itu kadang-kadang ditanya aja susah. Ya. Namun anak-anak extrovert itu biasanya dia punya analisisnya tinggi. Ya, dengan seperti itu Bapak Ibu bisa lebih bisa memberikan gambaran kepada anak-anak. Kemudian bagaimana dia bertindak juga sangat penting. Kemudian bagaimana mengambil keputusan, apakah keputusan itu dia lakukan dengan feelingnya atau dengan logikanya, atau nggak usah pakai kakek mikir, kita putuskan aja jalan, atau yang ngitung-ngitung dulu sekto, gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian juga menerima informasi tadi sudah di atas sebetulnya, tapi ini kita ulangi karena ini satu rangkaian. Ya, apakah lebih ke feeling, apa lebih ke intuitif gitu ya. Tuh Bapak Ibu. Kemudian ini yang sudah sangat populer yaitu gaya belajar. Gaya belajar itu sesungguhnya sangat penting buat Bapak Ibu untuk mentransfer informasi kepada anak. Anak-anak yang cenderung visual, maka Bapak Ibu harus lakukan metode-metode pembelajaran atau transfer informasi, transfer ilmu itu dengan mengoptimalkan mata.
cenderung lemah gitu ya. Nah, maka terus kita kasih motivasi, kita berikan program-program, misalnya ketemu dengan orang-orang yang hebat ya gitu, biar tidak gampang patah semangat. Kemudian kita kasih challenge mulai dari yang sederhana, dan yang paling penting adalah berikan apresiasi meskipun sekecil apapun. Itu penting. Ya. Jangan pernah tidak diberikan apresiasi atas capaian sekecil apapun. Baik, itu ya. Kemudian nanti ada lembar summary. Summary ini hanya sekedar ringkasan dari assessment, namun belum rekomendasi. Nah, kemudian nanti final rekomendasinya ada di sini, Bapak Ibu ya. Jadi berapa persen kecenderungan ke arah profesional, bagaimana atau berapa persen ke arah entrepreneur. Nah, bukan berarti Bapak Ibu kowe kudu jadi entrepreneur, kowe kudu jadi profesional ya. Tetap anak-anak kita potret juga minatnya. Kita dudukkan, nak, kamu kecenderungan entrepreneur tuh kayak gini. Yang harus kamu kembangkan nanti ini. Kalau terpaksa, wah saya besok itu sudah jadi diterima di ini, jadi karyawan nih Bu, misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Untuk jadi karyawan yang profesional, pasti harus ditunjukkan mana-mana yang harus dikembangkan sesuai dengan asesmen tadi. Nah, tapi anak-anak harus memahami, suatu saat saya yakin ya, kalau anak itu kecenderungan entrepreneurnya tinggi, meskipun dia jadi profesional, pasti akan berpikir bagaimana dia jadi wirausaha nantinya. Dan dia udah paham bagaimana harus mengembangkan. Gitu. Nah, kemudian nanti dilengkapi dengan personality skill. Bapak Ibu ya, misalnya ini ada adaptasi, ada skill komunikasi, ada manajemen, ada SOP, dan seterusnya. Oke? Ini. Kemudian yang terakhir, Ibu nanti bisa melihat bagaimana kalau anak itu ingin melanjutkan. Ada 3 rekomendasi kita. 1, anak itu bisa melanjutkan, insya Allah akan sukses melanjutkan di perguruan tinggi dengan hasil yang baik. Yang kedua, anak itu bisa melanjutkan, tapi kata nggak usah melanjutkan, nak, gitu ya. Ketiga. Nah, itu hasilnya itu bagaimana menindaklanjuti. Ini hanya cepat. Ini. Satu lagi adalah ini. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah gambaran bagaimana cara secara umum gitu ya, bagaimana board of director atau kepala sekolah dan timnya bisa menilai. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan rekap, pasti sudah ya, kecenderungan. Ini saya mengesampingkan yang melanjutkan dulu ya, kalau melanjutkan berbeda nanti. Kecenderungan ke entrepreneur dan ke profesional. Apakah lebih banyak yang mana nanti dilihat masing-masing ya. Bagaimana kalau yang entrepreneur ini kita akan dorong menjadi wirausaha muda, kemudian yang profesional menjadi tenaga yang benar-benar ahli, ya seperti itu. Nah, masing-masing akan saya berikan rekapnya saja. Ini kalau dibahas bisa lebih detail lagi suatu saat mungkin ya. Tapi rekapannya begini. Apapun itu yang namanya entrepreneur, yang namanya bisnis itu sebetulnya ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ada tahap atau ada kelompok yang memang fokus di bahan baku, ada yang fokus di proses, ada yang fokus sales. Jadi nothing, kalau yang namanya bisnis tanpa sales, tanpa penjualan, itu nothing. Maka Bapak Ibu nanti bisa melihat anak-anak, oh anak-anak cenderung kayaknya ke bahan bakunya ini. Ya, jadi seperti itu secara umum. Sehingga pada kelompok-kelompok yang anak-anak yang entrepreneur, Bapak Ibu bisa memberikan tambahan-tambahan, atau bahkan sudah Bapak Ibu sudah melakukan, itu adalah kelas-kelas bagaimana mengembangkan jiwa wirausaha. Kemudian coaching class, ya coaching class pastinya, coaching class bisa dilakukan oleh guru atau yang expert, atau bagaimana praktek-praktek untuk membuat bahan baku dan seterusnya sampai ke proses. Ya, ini pastinya sudah dilakukan. Nah, 3 tahap ini itu juga akan bagus diberlakukan ketika anak-anak cenderung juga ke profesional. Nanti kita lihat halaman berikutnya. Ya. Jadi fokus pada bahan baku tuh ciri-cirinya ini Bapak Ibu sudah ada di situ ya. Kemudian kalau fokus pada proses kecenderungannya ada ini yang poin-poin di sebelahnya.
Kemudian kalau dia menjual, misalnya nih ya, oh itu bisa divergen, bisa konvergen, bisa visual atau auditori, tapi yang jelas harus cenderung ekstrovert. Kalau anak-anak yang introvert kayaknya menjual agak susah nanti. Oke, gitu. Nanti ini akan saya berikan lewat Pak Basikun supaya sedikit banyak menjadi panduan dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini sekedar kalau yang anak-anak entrepreneur, tolong jangan lupa selalu didorong untuk ini ya. Bagaimana anak-anak harus punya big dream. Karena tanpa big dream dia nggak akan bakalan bisa mengembangkan entrepreneur. Nah, big dream-nya itu harus diterjemahkan dalam sebuah target atau ditulis lah gitu ya. Bagaimana mencapainya mimpi kamu itu gitu ya. Jadi ini poin-poin yang memang harus kita sampaikan kepada anak, kita bimbing bagaimana memiliki mimpi besar dan seterusnya. Pandai mengatasi ketakutan ini ya memang tadi kadang-kadang jangankan anak kita aja masih sangat cenderung ini ya, cenderung takut kalau mau mulai sesuatu gitu. Nah, kemudian untuk mendorong anak-anak, Bapak Ibu bisa salah satunya menggunakan multiple intelligence tadi. Mulai berani melakukan, dimulai dari passion, dari hobi. Dari passion, dari hobi atau kelihatan dari tadi yang multiple intelligence yang paling menonjol mana. Ya. Kemudian visualisasi keinginannya dan anak-anak dilatih untuk mencapai target-target meskipun yang kecil-kecil. Gitu, ya. Nah, kemudian kalau anak-anak yang nanti kalau masuk kelompok cenderung profesional sama juga pasti Bapak Ibu juga sudah melakukan ini. Bagaimana kelas skill pasti sudah ada skill kelas yang dilakukan, kemudian coaching kelas itu memang baiknya ditambahkan juga dengan orang-orang yang sudah profesinya sama, misalnya kalau montir ya tadi ya pasti sudah kerjasama dengan apalah perusahaan apa, kemudian yang mengajar siapa dan seterusnya, dan tentu praktek gitu ya. Nah, ada 3 poin Bapak Ibu yang perlu ditekankan untuk mendorong anak-anak bisa menjadi tenaga ahli betul gitu ya. Itu kembangkan 3 atau 4 kecerdasan yang menonjol dari MI. Kemudian kembangkan juga mana yang kurang dari personality skill. Ya, apakah leadership-nya kurang atau operasional memahami operasional kurang dan seterusnya. Yang paling penting Bapak Ibu untuk anak-anak yang cenderung ke profesional, jangan lupa kasih pelajaran, kasih pemahaman tentang SOP, Standard Operating Procedure. Karena profesional itu wajib bisa memahami, bisa menyusun, bisa melakukan. Sekecil apapun. Jadi dalam sebuah proses kecil apapun, anak suruh membuat SOP-nya. Ya, itu akan sangat membantu, sangat mengembangkan dia nanti sebagai tenaga ahli. Harus bisa membuat SOP. Oke, jadi seperti itu. Itu saya kira tindak lanjut yang paling sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan. Pas habis. Baik, itu dan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, dan insya Allah kami siap gitu ya untuk bisa sharing dengan cara yang lebih detail gitu ya. Namun saya kira Bapak Ibu sudah sangat memahami untuk bagaimana memproses di sekolahnya masing-masing. Yang jelas STA ini kami berharap bisa menjadi bagian. Ya, salah satu. Tentu Bapak Ibu punya yang lain banyak. Salah satu bagian untuk bagaimana Bapak Ibu bisa. Nah, kalau wirausaha ya benar-benar bisa wirausaha yang beneran, kalau profesional ya benar-benar sebagai tenaga ahli yang bagus. Kalau lanjutan itu gampang ya, kalau lanjutan nanti ya tetapnya kayak SMA, gimana caranya bisa masuk ke dinasan, ke PTN atau ke swasta. Gitu, ya. Saya kira itu Pak Basikun. Sudah saya lanjutkan sekaligus tentang tertibnya sehingga agak lama daripada saya putus-putus ya. Itu monggo nanti dari 3 materi tadi Bapak Ibu bisa kita sharing atau sudah jelas, malah alhamdulillah sekali gitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi awal baik kami khususnya EduPrem bersinergi dengan Bapak Ibu semua di MKKS SMK. Terima kasih banyak waktunya, perhatiannya, semuanya, atensinya yang luar biasa. Saya kembalikan kepada Bapak Sikun. Terima kasih.